Perkembangan kemajuan teknologi informasi di era sekarang begitu pesat. Model pembangunan dituntut untuk bisa Ayo kawan, kita mengenal Nabi Ulul Azmi. Ada 5 nama Nabi, ayo kita imani. Nabi Musa, tongkatnya bisa membelah lautan. Nabi Ibrahim bisa selamat dari lautan api. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta. Dan Nabi Nuh bisa membuat kapal yang besar. Nabi Muhammad bisa membelah bulan yang besar. Air keluar dari sela jari dan Al-Quran suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya adik-adik yang solih-solih hari ini? Sehat? Bahagia? Masya Allah. Kak Tati selalu mendoakan adik-adik selalu dalam ajaran agama Islam dan selalu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah agar kita nanti bisa bersama-sama berkumpul dengan baginda Rasulullah di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik, tahu nggak tadi Kak Tati menyanyikan lagu apa? Lagu apa? Wah, hebat! Lagu Nabi Ulul Azmi. Yang di sana tahu nggak artinya Nabi Ulul Azmi? Ada yang tahu? Iya, Masya Allah. Ulul Azmi itu adalah julukan untuk nabi-nabi yang memiliki ketabahan, ketangguhan yang luar biasa. Nah, Allah memberikan panggilan Ulul Azmi ini kepada 5 nabi, yaitu ya Nabi Musa yang dengan tongkatnya bisa membelah lautan, kemudian Nabi Ibrahim yang bisa selamat dari kobaran api, kemudian Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang yang buta, Nabi Nuh yang bisa membuat kapal yang besar, kemudian Nabi Muhammad yang bisa membelah bulan menjadi 2 dan bisa mengeluarkan air dari sela jarinya, dan mukjizat yang paling luar biasa adalah Al-Quran yang suci. Nah teman-teman, kali ini ada satu kisah dari Nabi Ulul Azmi yang akan Kak Tati sampaikan, yaitu cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam dan bahtera raksasa. Sudah siap mendengarkan? Oke, kita baca doa dulu ya. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Baik, sikap duduk yang tertib. Ayo teman-teman, semuanya duduk yang tertib. Iya, ayo duduk yang tertib. Lurus. Siap, Kak. Kita dengarkan ya. Teman-teman di sini ada yang tahu siapa Nabi Nuh itu? Iya, Nabi Nuh itu adalah cucu dari Nabi Idris. Nabi Nuh tuh memiliki badan yang besar, tegap dan sehat. Usianya sampai 1000 tahunan, teman-teman. Selain memiliki badan yang sehat, Nabi Nuh juga berhati yang bersih, memiliki otak yang pintar, cerdas, berhati mulia, dan pastinya sangat beriman, selalu melaksanakan perintah Allah. Nabi Nuh pada saat itu teman-teman diberikan perintah oleh Allah untuk mengajak kaumnya menyembah Allah. Loh, memangnya kenapa dengan kaumnya Nabi Nuh? Ya teman-teman, karena semenjak meninggalnya Nabi Idris, masyarakat mulai berlahan meninggalkan ajaran Nabi Idris, di mana ajarannya adalah menyembah Allah. Mereka
waktu itu memiliki seorang pemimpin yang sangat mereka segani, yang sangat mereka patuhi. Dan pemimpin itulah yang membimbing mereka ketika mereka lalai melaksanakan berita Allah, ketika mereka lupa melaksanakan berita Allah. Nah, ketika kelima pemimpin mereka satu persatu meninggal, mereka akhirnya tidak memiliki pemimpin lagi. Mereka amat kesedihan dan mereka amat merindukan akan sosok pemimpin mereka. Nah, atas situasi itu si setan memiliki pikiran jahat. Hei teman-teman, sini kumpul. Ayo, kita bisa mengganggu orang-orang di sana untuk melakukan dosa. Melakukan dosa? Apa maksudmu? Iya, apa maksudmu? Sini, ayo sini. Aku punya rencana jahat. Ayo kumpul. Apa ya rencana jahat dari si setan itu? Ternyata si setan itu menghasut orang-orang untuk membuat patung agar mereka kelak bisa menggantikan Allah dengan sebuah patung. Aku rindu dengan imamku. Aku rindu kehadiran imamku. Masyarakat bersedih, mereka menangis ketika mereka rindu akan pemimpin mereka. Setan pun tiba. Kamu kalau rindu, kenapa kamu tidak membuat patung pemimpin kamu saja? Iya, kamu buat patung yang menyerupai mereka saja. Kamu kan pandai memahat. Iya ya, iya betul, ide yang bagus. Aku bisa membuat patung dari wajah-wajah pemimpinku itu. Tapi apakah itu tidak berdosa? Ya tidak berdosa. Kamu kan hanya membuat patung saja untuk mengingat mereka. Iya, tidak, itu tidak dosa. Ayo buat patung. Oh iya ya. Nah, dari berawal itulah mereka membuat patung yang awalnya tujuannya untuk mengingat para pemimpin mereka. Semakin hari, semakin lama, tidak hanya untuk menghormati para pemimpin, tetapi lama-kelamaan patung-patung yang sudah dibuat itu menjadi sesembahan mereka. Mereka mulai menyembah, mereka mulai menjadikan patung-patung itu adalah Tuhan mereka. Mereka meminta, mereka memohon melalui patung-patung itu. Astaghfirullahaladzim. Melihat kepedihan seperti itu, maka Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang memerintahkan Nabi Nuh untuk mengajak kaumnya ke jalan yang benar. Nabi Nuh diperintahkan untuk memberikan dakwah, mengajak orang-orang di sana untuk kembali menyembah Allah. Apakah Nabi Nuh bisa langsung mengajak mereka? No, teman-teman. Bertahun-tahun lamanya Nabi Nuh berdakwah, meminta mereka, mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah. Umatku, kembalilah kau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pemilik alam semesta ini. Allah pencipta bumi ini dan seisinya. Kembalilah dan janganlah kau menyembah patung-patung itu yang tidak bisa berbicara dan tidak bisa melakukan apa-apa. Sepanjang hari, pagi, siang, dan malam, dari rumah satu ke rumah yang lain, Nabi Nuh mengajak orang-orang untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi setiap kali Nabi Nuh berkata, orang-orang yang kafir itu menutup telinga mereka. Nuh, kamu itu bicara apa sih? Jangan bodoh kamu. Iya Nuh, jangan bodoh kamu. Pergi kamu, pergi. Jangan kau hina Tuhan kami. Lihat, ini Tuhan kami. Kami seperti ini karena Tuhan kami. Sedangkan kamu, apa yang bisa Tuhan kamu lakukan? Nabi Nuh hanya bisa berkata bahwa apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang itu
adalah salah dan berdosa. Dan jika dilakukan terus, maka azab Allah akan turun. Hei orang-orang, hei kaumku, ingatlah, jika kau tetap menyembah patung-patung itu dan kau melanggar perintah Allah, maka azab Allah akan turun kepadamu. Hah, bohong, jangan bohong. Kalau memang kamu adalah Rasul perintah Allah, maka suruh Allahmu itu, suruh Tuhanmu itu untuk menurunkan azab kepada kami. Iya, jangan bohong kamu. Mana? Suruh Tuhanmu itu untuk menurunkan azab kepada kami. Kami tidak takut. Betapa sedihnya Nabi Nuh, karena ternyata orang-orang itu malah menantang, meminta Allah untuk menurunkan azab kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi Nuh memohon kepada Allah, ya Allah, apa yang sudah harus aku lakukan untuk umatku? Bertahun-tahun aku telah mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar, tapi mereka tidak ada satupun yang mau mengikuti perintah. Ya Allah, hanya sedikit orang yang mempercayai aku dan mau kembali ke jalan-Mu, ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Allah menurunkan firman-Nya. Allah berkata bahwa Nabi-Mu, umatnya, tidak akan bertambah, hanya 80 orang. Dan selebihnya adalah orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir itu akan menerima azab. Maka mendengar ketetapan Allah, Nabi Nuh meminta kepada Allah untuk menurunkan azab. Ya Allah, turunkanlah azab-Mu kepada orang-orang itu, ya Allah, daripada mereka akan menjadi bahaya bagi anak keturunan kami nantinya. Turunkan azab, ya Allah, turunkan azab bagi mereka, agar bumi ini tetap terselamatkan. Maka mendengar doa dari Nabi Nuh itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal besar, bahtera besar. Nah, Nabi Nuh langsung memerintahkan kaumnya untuk menanam pohon, yang kemudian tahun demi tahun pohon itu menjadi tumbuh besar dan kokoh. Ketika siap untuk ditebang dan siap untuk dijadikan sebuah kapal, mereka bersama-sama bersemangat untuk mewujudkan atau melaksanakan perintah Allah. Kaumku, kayu sudah siap untuk dijadikan sudah siap dijadikan kapal. Ayo sekarang kita bekerja untuk membuat kapal. Nah, waktu itu tidak ada pelajaran tentang membuat kapal atau sekolah tentang membuat kapal, bagaimana cara membuat kapal. Tapi semua itu Allah ajarkan kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh pun memberikan perintah kepada kaumnya. Dengan semangat, dak, diangkat kayunya, kemudian dipaku, dak. Menjadi sebuah kapal. Begitu sibuknya mereka, karena mereka harus mematuhi perintah dari Allah. Nah, dari kejauhan terlihat dari kaum yang kafir, mereka penasaran. Lihat, nah itu dan pengikutnya sedang apa? Iya ya, sedang apa ya? Oh iya, ayo kita lihat yuk. Nuh, kamu sedang apa? Salah satu pengikutnya berkata, kami sedang membuat kapal besar. Hah? Kapal besar? Kapal besar? Bodoh kalian semua tuh. Iya, bodoh. Dalam daratan ini membuat kapal besar untuk apa? Iya, ini perintah dari Allah, karena sebentar lagi Allah akan menurunkan azabnya. Kamu itu percaya saja dengan Nuh, tidak mungkin. Nuh itu sudah gila. Ayo teman-teman, kita pergi saja. Iya, kita pergi saja. Sungguh gila Nuh dan pengikutnya. Ayo kita pergi. Ternyata
orang-orang kafir dan orang-orang yang musyrik itu meninggalkan Nuh dan pengikutnya begitu saja. Mereka kembali ke rumah masing-masing. Tapi Nabi Nuh dan pengikutnya tidak menghiraukan. Mereka kembali bekerja membuat bahtera atau kapal besar. Dan akhirnya kapal besar pun sudah jadi, di dalamnya penuh dengan ruangan-ruangan dan makanan-makanan. Ketika saatnya tiba, Nabi Nuh berteriak, "Hei kaumku, kaumku, cepatlah masuk, karena azab Allah sebentar lagi akan datang." "Oh, baik, ya, baik, Nuh, ya, ayo, cepat, ayo nak, kita masuk, ya, ayo masuk, aku tunggu, tunggu, aku juga mau masuk." Semuanya masuk, termasuk para binatang. Nuh memerintahkan semua binatang berpasangan masuk ke dalam kapal. Semua beragam masuk. Ada gajah, ada harimau, ada kera, mojit, semuanya masuk ke dalam bahtera. Ketika semuanya sudah masuk, Nabi Nuh teringat dengan keluarganya, yaitu istrinya dan Kan'an putranya. Istriku, Kan'an putraku, ayo masuk." Tapi teman-teman, adik soleh-solehah, ternyata istri dan anak Nabi Nuh adalah pengikut dari orang-orang yang kafir. Mereka menyembah patung-patung. Mereka tidak menuruti dari perintah Nabi Nuh. "Tidak, suamiku, aku tetap di sini. Aku tidak percaya dengan Tuhanmu. Aku percaya dengan patung-patung itu. Pergilah." "Iya, ayah, aku ikut ibu. Aku tidak mau ikut kamu, ayah. Sana, ayah, pergi." "Istriku, percayalah, sebentar lagi azab Allah akan datang. Ayo istriku, anakku." "Tidak, aku tidak mau." "Tidak, ayah, sana ayah pergi dengan pengikut ayah yang bodoh itu. Kami tetap di sini." "Iya, sana suamiku, pergilah. Kami akan tetap di sini." Nabi Nuh tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saat itu juga tiba-tiba langit gelap. Awan hitam menggulung di atas langit. Suara angin semakin kencang dan hujan turun. Berhari-hari hujan turun. Lama-kelamaan muncul air dari dalam tanah, muncul air di dalam pohon, muncul air dari bawah gunung, naik ke atas menenggelamkan rumah-rumah orang kafir. Mereka berteriak, "Tolong, iya tolong, aku tenggelam, tolong." Mereka semua berteriak, meminta tolong dan memanggil-manggil Nuh. "Nah, tolong, maafkan kami." "Iya, Nuh, maafkan kami." "Oh, iya, Nuh, aduh, tolong." Tapi terlambat sudah, teman-teman. Akhirnya orang-orang kafir itu tenggelam dengan air hujan yang sudah diturunkan Allah. Nabi Nuh melihat kejadian itu dari atas kapal. Sangat sedih melihatnya. Kemudian dari kejauhan Nabi Nuh melihat Kan'an putranya sedang berusaha naik ke atas pohon, naik ke atas gunung untuk menyelamatkan diri. Dari kejauhan Nabi Nuh berteriak, "Kan'an, kesinilah anakku, masuklah ke dalam kapal, ikutlah ayah anakku." "Tidak, ayah, tidak, aku pasti bisa selamat. Pergilah ayah, aku tetap tidak mau ikut ayah. Aku tetap di sini. Pergi ayah, aku pasti akan bisa selamat." Selesai berteriak, tiba-tiba wush, air laut menerjang tubuh Kan'an dan menenggelamkan Kan'an. "Anakku, anakku." Nabi Nuh duduk tersimpul lemas
Nabi Nuh berdoa memohon keselamatan Kan'an. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa istri dan anak-anakku ya Allah. Nah, setelah berhari-hari berada di dalam bahtera, akhirnya Allah memerintahkan langit untuk menghentikan hujan dan Allah memerintahkan bumi untuk menelan air secara perlahan-lahan. Dan akhirnya langit menjadi cerah, awan gelap berganti dengan awan putih, matahari muncul menyinari dan suara burung mulai terdengar. Nabi Nuh kemudian memerintahkan pengikutnya untuk turun dan keluar dari kapal. Hei pengikutku, keadaan di luar sudah aman. Ayo, sekarang kita bisa keluar. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka keluar sambil bertasbih menyebut keagungan Allah. Dan akhirnya Nabi Nuh dan pengikutnya bisa hidup bahagia. Mereka tetap terus melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan semua yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Nah, teman-teman, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh ini adalah jika kita melanggar dari perintah Allah dan tidak mematuhi perintah Allah atau melaksanakan semua yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan menurunkan azabnya. Maka dari itu teman-teman, yuk kita sama-sama melaksanakan apa yang sudah menjadi perintah dari Rasulullah dan perintah dari Allah. Demikianlah kisah Nabi Nuh supaya bisa menguatkan iman dan Islam kita. Alhamdulillah. Yuk, ada sedikit lagu nih buat teman-teman. Kita nyanyi ya. Nabi Nuh, Nabi Allah, ratusan tahun usianya, berdakwah tak kenal lelah, walau sedikit pengikutnya. Nabi Nuh, Nabi Allah, ratusan tahun usianya, berdakwah tak kenal lelah, walau sedikit pengikutnya. Sampai suatu saat tiba banjir di mana-mana, tenggelam semua yang ada, termasuk anak istrinya. Nabi Nuh dan pengikutnya semua naik bahtera, selamat dari bahaya karena iman kepada Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arus kemajuan teknologi informasi untuk bisa mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi, pemahaman masyarakat akan pelayanan publik juga ikut meningkat. Transformasi digital menjadi salah satu inovasi dan hal penting bagi pemerintah dalam mengimplementasikan pelayanan publik. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai organisasi perangkat daerah di Kabupaten Gresik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selamat datang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Dipimpin oleh Kepala Dinas dan didampingi oleh Sekretaris, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik diperkuat dengan 3 bidang pelaksana, yaitu bidang statistik dan informasi publik, bidang teknologi dan informatika, serta bidang SPBE. Pengelolaan data statistik untuk mewujudkan satu data Indonesia dan penyebarluasan informasi publik dalam menginformasikan kepada masyarakat luas menjadi tugas dan tanggung jawab bidang statistik dan informasi publik. Pengelolaan informasi, opini, dan aspirasi publik dilaksanakan dengan memanfaatkan media teknologi informasi yang dimiliki seperti website, media sosial,
radio, call center 112, dan aplikasi lokal. Pelayanan publik daerah berbasis teknologi tentu tidak akan terwujud jika tidak didukung dengan infrastruktur teknologi dan informatika, integrasi sistem dan keamanan informasi dan persandian yang menjadi tanggung jawab bidang teknologi dan informatika. Integrasi sistem teknologi informasi pada pelayanan publik daerah dibangun dengan penguatan kebijakan di bidang aplikasi, layanan, dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang menjadi tugas dan tanggung jawab bidang SPBE. Melalui program Nawakarsa untuk pembangunan Gresik Baru, Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi dalam mewujudkan Gresik Akas melalui Gresikpedia, pembangunan sistem pengelolaan pengaduan, dan desa siap. Gresik Seger melalui Gresik Satya, One Data Kemiskinan Kabupaten Gresik, serta Gresik Mapan melalui program Gresik Kota Santri 4.0. Dalam upaya menjawab tantangan transformasi digital pada pemerintah daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik terus berkomitmen dalam meningkatkan kapasitasnya, membangun dan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan, berkualitas, dan berorientasi pelayanan untuk masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan dengan diperolehnya beberapa prestasi yang diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, yaitu Smart Branding Terbaik kategori Kabupaten dari Indonesia Smart Nation 5th Award 2022 by City Asia Inc., Silver Winner The Best Government Public Relation 2022 dari beritajatim.com, Terbaik 3 kategori website JPRA 2022 pada Jatim Kominfo Festival, Bronze Winner The Best Government Public Relation 2023 dari beritajatim.com, Terbaik 41 Data atau SATA Jawa Timur Awards 2023, salah satu instansi terbaik dalam pemanfaatan layanan PDNS oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada 2023, Nominator Indonesia Persada Awards 2023 kategori program peduli UKM. Diskominfo. Luar biasa. Gresik Baru. Perkembangan kemajuan teknologi informasi di era